Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian, baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Pada sore hari ini mudah-mudahan baraya dulur kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang berlimpah serta barokah. Sore ini kami sengaja menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan memberikan edukasi bagi baraya dulur yang ingin memulai usaha di bidang perkebunan maupun peternakan. Untuk itu kami sedikit berbagi cerita di video kami ini. Mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi baraya dulur-dulur dimanapun baraya berada. Untuk sore hari ini kami beserta kru melaksanakan kegiatan penyiraman yang tertunda pada hari kemarin, dan alhamdulillah hampir 50% sudah dilakukan penyiraman, khususnya kebun durian usia 3 tahun. Setelah selesai kami di sini akan berlanjut ke pohon atau kebun berikutnya yang usia 2 tahun yang ada di bawah. Dan saat ini kami akan meliput kegiatan penyiraman yang tertunda pada hari kemarin, dan alhamdulillah nih sudah dilakukan sampai dengan sore ini mencapai 50% baraya. Kita sambil jalan-jalan melihat kondisi pohon-pohon di kebun kami ini. Alhamdulillah perlahan tapi pasti, mudah-mudahan kedepannya kebun-kebun kami menghasilkan buah untuk mengabdi kepada tuannya. Selama ini kurang lebih 3 tahun 4 tahun jalan belum menghasilkan buah, dan mudah-mudahan ke depan bisa pertumbuhannya maksimal dan mudah-mudahan cepat berbuah. Dan ini juga kami selain menyiram melakukan kegiatan penimbunan paralon. Fungsinya apa? Agar ketika melakukan pembersihan rumput, pengambilan rumput untuk pakan ternak, tidak terkena pisau rumput. Jadi untuk irigasi air paralon 3/4 ini kami tanam untuk pengamanan biar tidak terkena pisau rumput. Jadi inisiatif kami dengan kru untuk menanamnya supaya aman dari pisau rumput nanti ketika pengambilan pakan yang ada di kebun durian. Tak iya acan mang ya, can kari katutup tuh kabaru kak kene sina rapi. Pas kamari yang digali heula. Kita lanjut baraya ke pohon berikutnya. Nah ini alhamdulillah pohon. Nah seperti ini baraya bisa dilihat di video kami. Ini fungsinya pembuatan ring luar, jadi sangat bermanfaat
ketika saat musim kemarau seperti ini, jadi airnya tidak lari meluber kemana-mana, jadi fokus terkonsentrasi di ring luar ini karena dibuat lubang, jadi airnya tidak sia-sia untuk dilakukan penyiraman. Dan ini kondisi pohon durian. Tah ieu ge mang kudu ieu ye. Kudu make nanti awi. Dipanju supaya lurus. Aya keneh teh awina. Coba tayangan atuh. Nah, nanti dibuat ini baraya sama kruk kami akan ditopang dengan bambu agar batangnya tegak lurus ke atas. Jadi ini pohon durian kemungkinan penyulaman, karena kalau melihat yang lainnya sudah besar dan siap dibuahkan. Jadi ada yang siap dibuahkan pada tahun ini dan ada juga yang siap dibuahkan tahun depan. Ini secara mayoritas di kebun kami akan serentak di tahun depan untuk dilakukan pembuahan. Jadi belum maksimal untuk tahun ini, paling beberapa pohon yang bisa dibuahkan, itu pun pembunganya awalnya secara alami, tidak kami pancing-pancing. Dan mudah-mudahan tahun ini sebagian pohonnya dapat berbuah. Demikian. Nah, ini udah meluber, contohnya seperti ini baraya. Jadi kebiasaan kami ini untuk penyiraman sampai meluber dengan batas ring luar agar dilakukan penyiraman kembali setelah 2 hari kemudian baru kita siram lagi. Kalaupun di lokasi kami tidak turun hujan, dan seperti ini kami melakukan aktivitas siang hingga sore ini, dan sebagian kru kami melakukan penimbunan irigasi paralon, dan sebagian kru kami pemasangan paralon ke lokasi yang belum dilakukan pembuatan irigasi air. Ini dirasa cukup, kita lanjut pindahkan, alirkan ke pohon berikutnya baraya. Nanti kami skip terlebih dahulu, mohon maaf karena kami sambil bekerja dan sambil berbagi cerita. Kita yang mudah dulu nih, kita lakukan penyiraman pohon yang berikutnya. Nah, ini alhamdulillah sudah tergenang, tinggal memindahkan ke pohon berikutnya. Nah, alhamdulillah baraya nyampe nih sampai pohon satunya. Jadi seperti ini baraya, di kebun kami tidak melakukan pembuatan stop kran di tiap-tiap pohon, namun kami
menggunakan selang dari sentral stop kran agar mengirit atau mengefisienkan pengeluaran biaya operasional di kebun. Jadi kami menggunakan selang, tidak dilakukan setiap pohon ada kerannya. Nah, seperti ini pohon usia 3 tahun 4 tahun jalan, 3 tahun lebih 3 bulan. Kondisi pohonnya baraya, dan ini sudah mulai retak-retak, menandakan unsur airnya sudah mulai berkurang di dalam tanah. Dan pada musim kemarau ini kami rutin melakukan penyiraman setiap 2 hari sekali. Hari ketiganya langsung kami siram seperti itu, dan penyiramannya harus menggendang dan meluber di ring-ring yang kami sudah sediakan sebelumnya agar penyiramannya maksimal. Tentunya yang ini pohon duriannya udah lumayan besar, kemungkinan ini durasi waktunya kurang lebih 15 menit baru penuh. Apalagi penyiraman pertama biasanya meresapnya sangat cepat dibandingkan penyiraman kedua, itu udah sedikit ataupun sebentar sudah meluber. Dan ini porokon berikutnya baraya, yang akan kami siram. Ini udah mulai retak-retak. Dan ini pohon alpukat. Kita lanjut, ini pohon berikutnya. Nah, dulu kami naruh toren ukuran 5.300, dan sekarang kami pindahkan ke posisi paling atas ditambah 2 toren, sehingga kedepannya itu bisa mengaliri semua kebutuhan air yang ada di kebun. Jadi kami kalau ditaruh di sini, tentunya kebun bagian atas ini, yang ini tidak bisa dialiri. Jadi seminggu yang lalu kami ngambil keputusan semua sentral toren ada di dekat paling tinggi di kebun yang ada di lokasi kami baraya. Ini blok sini belum dilakukan penyiraman, dan ini juga belum diambil nih rumput-rumputnya. Ini rumputnya nanti buat sapi dan domba yang ada di lokasi kami. Alhamdulillah, walaupun kemarau, kelihatannya sudah atau rebusnya bagus-bagus. Ini tinggal nanti disiram kembali agar pertumbuhannya pesat, karena progres kami ini mudah-mudahan kami siram dulu agar kondisi pohonnya normal. Rencana akan kami program fase generatif nanti, mudah-mudahan lancar baraya. Kami mohon doanya. Kita lanjut ke posisi berikutnya, dan ini kami menyimpulkan untuk tahun depan dibuahkan karena kondisinya kurang besar untuk ininya. Jadi untuk pembungaan
serentaknya di tahun depan untuk buah. Dan ini sudah disiram. Alhamdulillah kondisinya baraya bisa dilihat. Untuk trubusnya walaupun kemarau masih terus berdatangan ini tuh. Jadi saling nyusul satu sama lain untuk trubusnya. Mudah-mudahan lancar, dan ini pun kondisinya belum kami semprot ini. Rencana kami setelah melakukan penyiraman baru kami akan menyemprot kebun durian yang ada di lokasi. Eta pindahkan mang. Eta enggak sih itu terusan. Oh dikadieukeun. So sip. Nah ini udah dilakukan alat bantu penopang agar batangnya tegak lurus menggunakan bambu. Nah seperti ini baraya. Mudah-mudahan lancar-lancar ini. Kalau ini mungkin 2 tahun lagi baru bisa dibuahkan karena masih relatif kecil. Kemungkinan dulunya penanaman susulan atau penyulaman. Dan ini kembali penyiraman pohon berikutnya. Nah ini sudah mulai benggenang terehnya mang. Bagus ini, sangat kencang. Aduh, kita terlebih dahulu dilakukan penyiraman pas di bawah kanopi pohon durian agar merata. Nanti setelah di bawah kanopi baru pemenuhan link luarnya. Jadi biar kondisi tanah yang di bawah kanopi merata airnya. Nah airnya alhamdulillah cukup beresair baraya. Aduh, berarti tinggal nu ieu nya. Sabelah deui 50% deui nya. Nu eta encan tah nya nu deukeut ieu. Tihang encan nya. Tereh ieu mah ngejamengna nya. Untuk pas nu kamari gila ngejamengna. Nah, seperti ini baraya. Jadi satu pohon tergantung keukurannya, lebih besar biasanya lebih lama untuk melakukan penyiramannya. Kita lanjut lihat-lihat pohon berikutnya. Mungkin kalau kita mengelilingi semua kebun waktunya terbatas. Kami yang penting memberikan penjelasan buat
baraya dulur-dulur, pada intinya pengalaman kami yang sudah melakukan kegiatan berkebun khususnya durian. Pengalaman kami jangan dicontoh. Jadi dulunya kami terlebih dahulu penanaman pohon durian. Seharusnya sebelum tanam durian dilakukan pembuatan irigasi terlebih dahulu. Kalau seandainya air mencukupi untuk kebutuhan kebun, baru dilakukan penanaman. Tapi dulu kami sebaliknya, emang betul sangat susah ketika masuk musim kemarau, tidak ada air. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin kami sudah melakukan pembuatan irigasi lumayan sangat mengeluarkan anggaran sangat cukup tinggi. Jadi kami cerita yang video yang lalu itu menyediakan mesin penggerak atau pendorong mesin diesel. Jadi jaraknya sangat jauh, hampir kurang lebih 800 meter dari titik sumber air ke lokasi kami, dan elevasinya sangat cukup tinggi sekali, tidak main-main. Jadi elevasi ketinggiannya itu hampir 350 meter dan kemiringan medannya 85 derajat. Tapi dengan segala upaya beserta kami, alhamdulillah air yang jauh dan di bawah bisa didorong ke lokasi kami yang MDPL-nya di 650, dan alhamdulillah sudah seminggu kurang lebih sudah bisa digunakan untuk penyiraman yang ada di kebun kami. Alhamdulillah, mungkin satu hari besok blok usia 3 tahun kelar di sini sambil melakukan perapihan paralon agar kesannya tidak berserakan di area kebun. Makanya kami tanam, fungsinya banyak. Secara estetika kelihatannya bagus, tidak kelihatan paralon. Dan untuk pengamanan ketika kami dan kru pengambilan rumput aman, tidak akan terkena pisau rumput. Seperti itu baraya dulur-dulur. Dicukupkan sekian cerita kami dari kebun Bukit Nyomot Pam. Mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cag